warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi tahun 2025 B3, hari ini Sabtu, tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya atas nama Arista Ika Permatasari dari LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember dengan NIM 25540710748 akan melaksanakan real cheating pada siswa kelas 5 dengan materi hidup lapang dengan berbagi di SDN Jombang 5, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Semoga dengan praktek video pembelajaran real ini menjadikan saya sebagai guru profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa supaya pelajaran hari ini lancar. Silahkan untuk kawan kelas. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadika sholihin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamaman ala sayyidina Muhammadin lil alamin tanmalu Marilah kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi tandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia
Semua untuk hari ini? Masuk. Gak ada yang izin? Nggak ada. Sudah? Perhatikan papan di depan sekarang. Kita akan memulai pelajaran pada hari ini. Pertemuan kemarin kita membahas tentang saling menghargai. Pada hari ini kita masuk ke dalam materi bab 4, yaitu hidup lapang dengan berbagi. Apa berbagi itu? Apa berbagi itu? Apa berbagi itu? Berbagi. Sedekah. Berbagi. Apa berbagi? Memberikan Tuhan. Memberi. Nah, selain hidup lapang dengan berbagi, kita fokusnya kepada zakat. Oke, zakat. Apa zakat itu? Bisa dilihat untuk materinya. Nah, zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu mengeluarkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak menerima. Jadi, setiap muslim itu wajib mengeluarkan zakat. Tapi biasanya mengeluarkan zakat apa tidak? Mengeluarkan. Kapan sampai mengeluarkan zakat? Ketika Bulan Ramadan. bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Berapa lama waktu mengeluarkan zakat ketika bulan Ramadan itu? Mulai tanggal 1 Ramadan sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Itu biasanya di kita boleh sudah bisa mengeluarkan zakat. Kalau zakat fitrah biasanya ada ketentuannya. Siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Ketentuan yang pertama adalah Islam. Selain Islam, apa saja selain Islam? Ketentuan yang kedua adalah apa? Mampu. Jadi semuanya orang muslim yang mampu itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Hukumnya mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib dan harus dianjurkan kita sebagai muslim mengeluarkan zakat fitrah. Biasanya kamu kalau mengeluarkan zakat fitrah berapa kilo? 2,5 kilo. 2,5 Kilo. Terus yang dikeluarkan apa? Beras. Bahan-bahan pokok. Misalkan kalau di Indonesia makanan pokoknya adalah beras. Kalau misalkan sampean di Sumatera makanan pokoknya gandum, yang dikeluarkan adalah gandum. Misalkan kalau di Kalimantan makanan pokoknya apa? Selain beras dan gandum, jagung, Kalau misalkan yang biasanya kalau di Kalimantan itu jagung, maka juga kita mengeluarkan jagung. Nah, selanjutnya silakan dibuka materinya itu. Nah, kalau zakat itu ada dua macam. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah, zakat yang wajib dikeluarkan menjelang Idul Fitri sebagai bentuk penyucian diri setelah berpuasa selama bulan Ramadan. Nah, itu zakat fitrah. Untuk yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal, zakat yang dikenakan pada harta tertentu yang telah mencapai nisab. Kalau zakat mal ini sama nek wis suwoge banyak bertanya, itu wajib mengeluarkan zakat. Ada zakatnya.
Jadi semua misalkan sampai panen, ya misalkan contoh mempunyai beberapa hektar sawah, ya panen. Nah di situ ada ketentuan zakatnya. Berapa zakatnya kalau zakat mal? 2,5%. Itu untuk zakat mal. Oke, terus selanjutnya ada beberapa golongan yang wajib menerima zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Siapa saja golongan tersebut? Ada yang tahu? Mati dan miskin, hamil, mualaf, hikap, dan ini tidak dilihat dapat mencapai. Betul. Ada yang tahu pengertiannya satu-satu? Fakir itu apa? Ada? Ada yang tahu? Ya, coba dari Bapak dulu. Fakir orang yang tidak memiliki harta benda. Fakir orang yang tidak memiliki harta benda. Punya fakir adalah orangnya miskin, hartanya tidak cukup untuk mengeluarkan zakat. Itu dinamakan fakir. Ya, terus siapa lagi yang bisa angkat tangan dulu? Ini fakir ya. Miskin orang yang Miskin. penghasilannya tidak mencukupi. Yang kedua adalah miskin. Orang yang penghasilannya tidak mencukupi. Jadi, bekerja sekarang, habis sekarang, buat belanja sekarang, dan tidak ada sisa. Besok mencarilah lagi. Itu miskin. Yang ketiga, angkat tangan yang bisa. Ayo yang ketiga, angkat tangan yang bisa. Oh, masa Mas Kevin lagi? Ayo Pak Karin. Fisabilillah, hamba sahaya atau budak. Kalau sekarang tidak ada budak. Kalau dulu zamannya Nabi Muhammad SAW itu ada. Oke. Terus selanjutnya yang keempat, siapa? Siapa lagi? Oke, mana nih Pak? Gorim. Orang dengan banyak hutang. Orang dengan banyak hutang. Jadi kalau orang banyak hutangnya itu boleh diberi zakat. Terus yang selanjutnya yang bisa angkat tangan. Ayo mana coba? Orang yang tidak masuk Islam. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Misalkan ada tetangganya sampean yang dulunya orangnya beragama Kristen, setelah itu karena tetangga di lingkungannya itu banyak yang muslim, lama-lama dia menjadi muslim, ingin masuk Islam, itu namanya mu'alaf. Itu boleh diberi zakat. Selanjutnya yang keenam. Ayo Mbak Linda. Fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Terus selanjutnya yang ketujuh. Ayo yang ketujuh, angkat tangan. Ayo Mas Kapal. Ibnu Sabil. Terus selanjutnya yang ke terakhir. Yang terakhir. Ayo Mbak Aziza. Panitia penerima dan pengelola zakat ini juga boleh diberi berapa? Zakat. Jadi ada 8 golongan orang yang boleh menerima zakat atau biasa disebut dengan 8 asnaf. 8 asnaf itu apa? 8 asnaf adalah 8 golongan orang yang boleh menerima zakat. Jadi kalian semua misalkan ingin memberi zakat, berilah kepada 8 golongan ini. Ya. Ingat-ingat siapa saja 8 golongan ini. Biasanya yang sering di lingkungan kita yang sering ada itu adalah fakir dan miskin. Itu biasanya banyak di lingkungan kita. Sudah? Sekarang
ingin bertanya dulu. Bukunya boleh ditulis dulu, materinya boleh ditulis dulu. Yang bisa acungkan tangan. Sudah? Perhatikan. Pertanyaan nomor 1. Ada berapa golongan orang yang boleh menerima zakat? Ayo Mas Bapak. Ada 8 golongan. Terus yang kedua, zakat dibagi menjadi berapa? Ayo bagi ya. 1 zakat fitrah, 2 zakat mal. Iya, betul. Tepuk tangan dulu. Yang ketiga, untuk zakat fitrah biasanya yang dikeluarkan itu apa? Ayo Mas Arjuna. Beras, betul. Tangan dulu. Yang keempat, pertanyaan selanjutnya. Siapakah yang wajib mengeluarkan zakat? Siapa? Ayo Mas Bapak. Orang yang mampu. Masa ini cuma itu saja Mas Bapak? Yang mampu saja. Selain itu harus apa? Yang mengeluarkan zakat. Harus apa? Harus orang yang Beragama Islam. beragama Islam. Islam. Sudah? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Betul? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita explain dulu sebelum masuk ke dalam mengerjakan soal. Ayo kita explain dulu. Kelompok janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Terima kasih. Sekarang kita akan mengerjakan soal. Nanti masing-masing kelompok akan mewakili ya. Untuk presentasi di depan. Oke, masing-masing kelompok akan mewakili presentasi di depan.
Jangan lupa kalau anak-anak tahu pengertiannya bisa ditulis dengan pengertiannya. Ya. 8 golongan penerima zakat itu siapa saja?
Sudah? Perhatikan, kalau sudah nanti masing-masing kelompok ada yang mewakili satu orang untuk maju ke depan membacakan hasil pekerjaannya dulu. Ya, silakan tentukan sekarang kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa, dan kelompok 4 siapa. Ya. Sudah, sekarang bisa maju untuk kelompok 1 yang mewakili. Silakan. Siapa kelompok 1 yang mewakili? Mbak Linda, ayo Mbak Linda, silakan maju. Depan. Saya dari kelompok 1, golongan penerima zakat. 8 golongan penerima zakat fitrah. Fakir artinya orang yang tidak memiliki harta benda. Miskin 2, miskin artinya orang yang penghasilannya tidak mencapai. 3, gorim orang dengan banyak hutang. 4, mualaf orang yang baru masuk Islam. 5, ikok hamba suaya atau budak. 6, fisabilillah berjuang di jalan Allah. 7, ibun sabil musyafir ibun sabil ibnu sabil artinya musyafir atau pelajar di perantauan. 8, amil zakat panitia menerima dan mengelola zakat. Beri tepuk tangan dulu. Sekarang kelompok berapa yang mau mewakili? Kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 2. Siapa? Mas Billy, ayo Mas Billy, kelompok 2.
bermutasi, musafir atau pelajar di kampus dapat ambil zakat, panitia menerima dan memiliki ijazah. Dulu ulangan dulu ya, Bu ya. Terakhir. Pelajar di perantauan bisa dibilang orang di jalan Allah ambil zakat panitia penerima dan pengelola zakat dianggap orang yang baru masuk Islam baru orang yang beriman dan beriman. Ya, terima kasih. Give applause dulu. Bisa dipahami untuk pembelajaran hari ini? Bisa. Paham? Bu Guru jelaskan, Guru ambil kesimpulannya ya. Yang pertama, zakat adalah apa zakat? Zakat adalah sesuatu yang kita keluarkan kalau sudah mencapai nisab tertentu. Terus yang kedua, zakat boleh dikeluarkan pada bulan Ramadan, pada tanggal 1 Ramadan sampai dengan sebelum hari raya Idul Fitri. Terus selanjutnya yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, orang yang mengeluarkan zakat harus beragama Islam. Tujuan mengeluarkan zakat adalah untuk menyucikan diri, menambah ketakwaan kita kepada Allah dan lain sebagainya. Terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.